Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, English lesson time. Mari kita belajar bersama-sama bahasa Inggris. Ini pakai buku English for Nusantara kelas 8 Kurikulum Merdeka. Ya, jadi ini masih di chapter 0, The Beginning. Memang banyak yang akan dijelaskan agar nanti di chapter 1, 2, 3 itu bisa ingat-ingat kembali. Jadi sebenarnya yang dijelaskan di The Beginning itu, di chapter 0 itu adalah dasar-dasar atau tata bahasa yang ada dalam bahasa Inggris, namun dasar-dasarnya ya. Dan ada kaitannya dengan yang akan dipelajari nanti di chapter per chapter. Oke, nah mari kita lihat dulu ini subject verb agreement. Nah, subject verb agreement ini sebenarnya secara sederhana ya, adalah pengaruh, pengaruh dari sifat tunggal atau jamak dari suatu kalimat terhadap kata kerja. Ya, saya ulangi, secara sederhananya adalah pengaruh dari sifat tunggal dan sifat jamak dari suatu kalimat terhadap kata kerja. Ya, nah di sini ada dijelaskan subject verb agreement adalah perubahan yang terjadi pada kata kerja atau verb sesuai dengan keadaan subjek dari sebuah kalimat, apakah ia singular atau plural. Nah, ini sebenarnya ya untuk subject verb agreement ini sebenarnya bisa dibilang dasar ya ketika kita menggunakan kalimat bahasa Inggris. Nah, jadi subject verb agreement ini merupakan penyesuaian ya dari suatu kata kerja ya, suatu verb atau kata kerja dengan subjek dalam sebuah kalimat, baik itu tunggal maupun jamak ya atau plural. Nah, subjek itu bisa berupa, subjek ya, mana subjek? Ini subjek ya. Subjek itu bisa berupa kata benda ya, kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun. Nah, serta kata lainnya ya. Nah, jadi dalam pola kalimat present tense ini khusus untuk subject verb agreement present tense ya. Contoh-contohnya juga. Oke. Nah, kalian harus menambahkan s atau es pada kata kerja yang subjeknya singular atau tunggal seperti he, she, atau it. Nah, mari kita jelaskan sebelum kita ke contoh-contoh kalimatnya. Kita tuliskan ya supaya lebih jelas ya. Di sini ya, di sini kita tulis. Jadi subjek itu bisa berupa benda, kita tulis di sini kata benda atau noun ya, kata ganti atau pronoun, dan kata lainnya ya, seperti hewan, tumbuhan ya, orang. Oke. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh selain contoh di sini. Di mana ya? Di sini ya, mungkin ya lebih bagus, atau di sini. Nah, kita kasih contoh the dog ya, the dog eats sausage.
Nah, jadi dog-nya ini dimaknai sebagai singular subject. Kemudian it's-nya dimaknai sebagai singular verb. Oke? Tapi kalau dia berubah menjadi kata the dogs, ya, berarti the dogs-nya ini menjadi plural subject. Kemudian maka di it's-nya it ini pakai kata kerja pertama tanpa tambahan atau imbuhan s atau es, ya. The dog eats sausages. It sama dengan plural verb. Ya, mudah-mudahan paham ya, mengerti ya sampai di sini. Nah, mari kita lihat penggunaan subject agreement. Jadi, sebenarnya ada beberapa syarat yang bisa dipenuhi untuk menggunakan subject verb agreement, ya. Nah, ini khusus kita bahas simple present tense ini yang bagian pertama, ya. Kata kerja tunggal pada simple present tense, ya. Simple present tense ini ada tadi simple present tense. Oke. Berbentuk dasar, ya, dengan menambahkan imbuhan s, ya. Ini s dan es, ya. Dalam suatu kata kerja, ya. Kemudian untuk kata kerja jamak tidak ditambahkan imbuhan apa-apa, ya. Seperti yang ini jamak, tidak ada imbuhan s atau es-nya. Nah, aturan ini juga berlaku untuk subjek pengganti, ya. Seperti she, he, it, we, and they, ya. Kalau I dan you tidak, ya, tidak termasuk. Oke. Nah, Galang and Andre ini berarti they, ya. Ini diartikan sebagai they. Oke. Berarti tidak perlu ditambahkan s karena ia termasuk plural subject untuk they, Galang dan Andre, plural verb untuk kata help, ya. Nah, mungkin kita perlu tulis juga di sini, ya, supaya lebih jelas lagi. Di mana ya? Oh ya, di sini ada kosong, ini ada kosong banyak. Kita tulis dulu di sini rumus untuk subject verb agreement-nya, ya. Singular subject, ya. Singular subject, titik 2 singular verb. Oke. Kalau berarti kita kasih turun saja. 1 berarti di sini plural subject, ya. Sama dengan
plural verb. Oke. Plural verb. Nah, yang ketiga, singular subject itu terdiri dari nama orang, ya. He, she, it. Oke. Kemudian yang keempat, untuk singular verb, ya, diberi imbuhan s atau es, ya. Tergantung verbnya. Nanti kita lihat contohnya di bagian atas ada, ya. Nah, untuk plural untuk plural subject, ya. Untuk plural subject, we, they, you. Oke. Kemudian plural verb tidak diimbuhi, ya, diimbuhi s atau es, ya. Mudah-mudahan paham, ya. Nah, kita ke bagian contohnya dulu. Kita lihat, ya. Andre plays online games. Andre memainkan game online. Berarti ini Andre adalah singular subject. Sedangkan plays singular verb. Menggunakan s atau es seperti ini. Ini diartikan kalau Andre ini perempuan atau kalau dia Andre ini diartikan sebagai laki-laki, berarti dia he, ya. Bu Ayu, ya, Bu Ayu diartikan sebagai she. Teaches every day, berarti dia menggunakan imbuhan es. Ia termasuk subjek, singular subject. Teaches dikategorikan sebagai subject verb. Singular verb. Nah, sama halnya dengan nomor 1, 2, 3, ini semua singular subject sama singular verb. Jadi harus berpasangan. Kemudian yang ini they, Galang, you, ini termasuk plural, ya. Plural subject, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya lebih dari satu, ya. Ini you atau boleh juga ini diartikan kalian, kamu, ya. Word-nya tidak ditambahkan s karena ia adalah plural verb, ya. Jadi aturannya seperti itu. Oke. Nah, semoga untuk subject verb agreement ini dipahami, diulang-ulang saja. Yang penting intinya kalau singular subject tidak pakai s, ya, kata kerjanya. Kalau kalau singular subject pakai s, kata kerjanya, ya. Kalau plural subject dia tidak menggunakan s di kata kerjanya. Oke, jadi memang ini kelihatan simple, ya. Namun ini adalah tata bahasa yang ketika huruf S-nya hilang ini dianggap salah loh, ya. Nah, semoga bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.